Shalom seluruh jemaat GBI House of Grace yang penuh semangat, penuh antusias untuk mengikuti ibadah raya pagi hari ini. Kami percaya dimanapun Bapak Ibu berada, ada mujizat di sana, ada berkat di sana, ada pengharapan yang baru di sana. Kita sama-sama kita siapkan hati, sebab hari ini adalah harinya Tuhan yang luar biasa. Kita siap memuji Tuhan, kita siap menyembah Tuhan, kita siap mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan pernah takut dalam menghadapi segala hal. Dunia boleh mengatakan semakin sulit, tapi kita anak-anak Tuhan yang percaya, kita semakin kuat, tidak akan pernah goyah dalam keadaan apapun. Sebelum kita melaksanakan dan mengikuti ibadah pagi hari ini, kita terlebih dahulu membaca satu ayat di Mazmur 62 ayat 2 sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Selamat beribadah, namun sebelum kita beribadah, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami percaya Engkau punya rencana yang luar biasa bagi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan setiap kami boleh kembali memberikan pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik, serta mendapatkan kekuatan yang baru, paradigma yang baru lewat firman-Mu. Jamah setiap kami Tuhan, lawat setiap kami, penuhi setiap kami. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memberikan kekuatan ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kuserahkan hanya di dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Semua umat Tuhan siap menyembah pagi hari ini. Katakan haleluya. Amin. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian buat Tuhan. Siapkan hatimu menyembah Tuhan. Ada kuasa yang mengalir pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Mari kita sama-sama mau nyanyikan. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawan setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, semua puji nama-Mu, semesta
kuasa yang mengalir hari ini. Haleluya. Mari umat Tuhan angkat tanganmu. Kita semua tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Kita mau nyatakan bahwa Dia Allah yang layak disembah. Tahtamu seluruh jiwa menyatu, sama-sama nyanyikan. Di hadapan tahtamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Oh, kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka dengan di hadapan tahtamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Sama-sama katakan senada dengan surga. Haleluya. Yesus dahsyat. Oh, haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, kita nyatakan kebesarannya. Sama-sama nyanyikan. Mari kita sembah umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua, amin. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah untuk berdiri bagi bangsa ini. Berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja. Haleluya. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, bukan bangkit,
Yesus Kristus dialah Tuhan, dialah Raja, dialah Raja. Katakan dialah Tuhan, dialah Tuhan, dialah Yesus, dialah Yesus. Pastikan roh saudara terus menyala-nyala melayani Tuhan. Haleluya. Yes God. Dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu. Siapkan hatimu. Katakan biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu. Boleh angkat tangan bersama-sama, katakan biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Oh yes God. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya, kita akan belajar satu pujian baru. Ku mengasihimu. Hanya Kau Tuhan, dambaan hatiku. Hanya Kau Tuhan, kekuatanku. Tiada yang sepertimu di dalam hidupku. Sekarang ku nyatakan kasihku. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Segenap hatiku dan kekuatanku. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Segenap hidupku hanyalah bagimu.
Satu-satunya dalam hidup kami Tuhan, yang layak terima segala puji, segala pengabdian kami. Sungguh Engkau Tuhan tidak pernah tergantikan dengan yang lain. Hidup kami Tuhan, kami berikan hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Katakan ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi. Segenap hatiku dan kekuatanku Tuhan, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, segenap segenap hatiku dan kekuatanku Tuhan, dan kekuatanku. Ku mengasihi-Mu Yesus, ku mengasihi. Ini hidup kami Tuhan.
Shalom. Untuk saudara-saudara di GPI House of Grace yang di Surabaya, satu anugerah Tuhan, saya dapat kesempatan untuk berbagi dengan saudara semuanya. Sekalipun saya belum pernah tatap muka dengan saudara, tapi kita semuanya bersaudara di dalam darah Tuhan Yesus. Saya berterima kasih untuk boleh berbagi dengan saudara. Tema bulan ini buat saudara di GPI House of Grace adalah menjangkau, menyelamatkan, mencari yang tersesat. Saudara, ini prinsip utama kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Maaf ya kalau saya katakan ini, jangan tersinggung dulu. Tidak ada satupun kerinduan, ambisi, atau keinginan dari hati Tuhan Yesus waktu datang ke dunia, maaf, itu untuk membangun gedung gereja atau membuat gedung gereja. Tidak kita temukan satupun ayat di dalam seluruh Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tapi yang Tuhan inginkan adalah menyelamatkan orang-orang yang berdosa, orang-orang terhilang. Saudara, hanya ada satu pasal dalam seluruh Alkitab. Bayangkan, cuma satu pasal yang memberitahukan kapan, kok bisa, bagaimana seisi surga itu bisa bersorak-sorai, bisa gegap gempita, wah, bisa bersukaria luar biasa. Hanya di Lukas 15. Di Lukas 15 ada 3 perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita sebagai kekasih-kekasihnya, sebagai saudara-saudaranya, sebagai teman sekerjanya. 3 ayat itu yang isinya sama, dan di akhir dari setiap perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan, maka akan terjadi sorak-sorai dari seluruh malaikat dan seluruh penghuni surga kalau apabila satu orang berdosa diselamatkan. Nah saudara, kalau itu yang tercatat, kalau itu yang tertulis, bahwa surga itu akan gegap gempita bersorak-sorai, bukan, maaf, ketika kita membuatkan gedung gereja besar. Tidak, maaf. Apalagi di masa COVID-19 ini saudara, gedung-gedung gereja yang megah tidak bisa dipakai buat apa-apa karena kita ibadah masih online. Maka itu penting sekali dalam hidup ini, yaitu kembali kepada keinginan Tuhan kita. Selamatkan orang berdosa. Satu saja kita selamatkan, wow, seisi surga luar biasa sukacitanya. Maaf, seharusnya kalau gereja tahu Lukas 15 ini, maka tidak ada yang lain yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita buat dalam pelayanan kita yang bisa membuat seluruh surga bersorak-sorai bersukacita. Maka kita harus sibuk mencari orang yang berdosa untuk diselamatkan, karena itu kerinduan Bapa kita di surga. Jadi izinkan saya berkata ini, jangan sibuk dengan yang lain. Sibuklah dengan mencari orang berdosa diselamatkan, karena itu kesukaan Tuhan. Maka itu ketika saya dihubungi oleh Bapak Renal Sinaga tentang bagaimana hati saudara di GPI House of Grace di Surabaya ini, bulan ini kita menjadi bulan misi yang mendorong kita cuma untuk semangat menyelamatkan. Nah, ini masalahnya. Selama ini ada prinsip yang salah, bukan menyelamatkan tapi mengkristenkan. Nah, ini masalah. Beda loh. Saya baca dulu ayat pertama ya, 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Inilah satu-satunya ayat, perhatikan ya, satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab
yang menulis dengan jelas apa sebenarnya yang Bapa kehendaki dalam hidup kita. Karena ini cuma satu ayat. Nah, nggak ada ayat yang lain yang begitu jelas menuliskan apa yang Dia kehendaki. Saya mau baca ya, 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Ini penting sekali supaya kita kembali kepada prinsip Alkitab. Yang menghendaki. Nah, ini satu-satunya ayat yang memberitahu kita apa yang Bapa di surga kehendaki, apa yang Tuhan Yesus inginkan. Cuma ayat ini hebat sekali, tapi seringkali kita lupa. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Tolong beri penekanan. Bapa tidak berkata, tidak berfirman yang menghendaki supaya semua orang dikristenkan. Salah. Apa bedanya diselamatkan dan dikristenkan? Bedanya jelas sekali. Kalau dikristenkan itu memindahkan orang beragama apa saja untuk masuk agama Kristen. Nah, kalau ini kita buat, ada 3 hasilnya. Nomor 1, perang, saudara, dengan agama-agama yang lain. Yang kedua, begitu kita mencari mereka yang terhilang dan langsung kita bicara tentang agama Kristen, maaf, 1000% saya jamin mereka pasti nolak. Loh, aku sudah punya agama. Betul tidak? Nomor 3, kalau kita berjuang untuk mengkristenkan orang, maaf ya, yang senang itu iblis, bukan Tuhan. Loh, kenapa iblis senang kalau kita mengkristenkan orang? Karena iblis tahu ini pasti tidak berhasil memindahkan orang dari agama lain. Tidak. Maka itu ayat ini jelas sekali. Yang menghendaki supaya semua orang, jadi nggak ada yang tersisa satupun di dunia. Ya, saya ulangi, yang menghendaki, 1 Timotius 2 ayat 4, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengenalan, itu kata yang betul, akan kebenaran. Saudara perhatikan baik-baik, saya uraikan satu persatu. Apa arti kata diselamatkan? Bukan dikristenkan, bukan sekedar supaya orang yang percaya Tuhan Yesus tidak binasa masuk neraka, tapi diselamatkan untuk bisa pulang ke surga. Bukan cuma itu. Saudara, kata diselamatkan dalam perjanjian baru itu begini, ya, dikembalikan pada posisi semula ketika manusia diciptakan oleh Tuhan kita. Saya ulangi, diselamatkan itu artinya posisi kita sebagai manusia berdosa sekarang ini dikembalikan ke posisi semula waktu kita diciptakan. Bagaimana posisi kita? Bagaimana kondisi kita? Pertama kali kita diciptakan, jelas Kejadian 1 ayat 26. Apa bunyinya? Tuhan Yahweh menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Dia. Jelas sekali. Jadi pada awal kita diciptakan itu jelas serupa dan segambar dengan penciptanya. Tapi lihat, dosa merusak semuanya ini. Maaf kalau saya langsung pertajam. Lihat keadaan manusia akhir zaman ini. Mirip siapa kita ini? Ingat loh, cuma ada satu di antara dua. Kalau kita tidak serupa dan segambar dengan Tuhan yang menciptakan kita, berarti kita sedang serupa dan segambar dengan hantu. Istilah saya, Tuhan hantu. Kalau kita tidak kembali ke posisi yang semula waktu kita diciptakan, yaitu serupa dan segambar dengan Tuhan, maka manusia sedang serupa dan segambar dengan dosa, dengan iblis. Ini serius. Nah, inilah tugas penginjilan yang Tuhan ingin kita kerjakan sebagai gereja.
Ya, saya ulangi lagi, inilah tugas kita, menyelamatkan orang berdosa, bukan mengkristenkan, kembalikan. Masih ingat bukan 2 Korintus 5 ayat 17? Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Wih, itu luar biasa. Ini menyelamatkan orang. Barang siapa di dalam Kristus, 2 Korintus 5:17, dia adalah ciptaan yang baru. Saudara, ini luar biasa. Maka yang lama itu lenyap, yang baru itu terbit. Apa itu yang baru? Ya, kita dikembalikan ke posisi semula waktu kita diciptakan. Nah, kalau begini tugas kita tidak berat. Betul ya? Nah, diselamatkan untuk apa? Oh, ini luar biasa. Untuk memperoleh pengenalan kepada kebenaran. Siapa kebenaran itu? Nggak usah kita ragukan. Tuhan Yesus kita. Apa itu kebenaran? Kalau siapa, jelas Tuhan Yesus. Lalu apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, dan firman itulah kebenaran. Jadi tugas kita mengenalkan, memberitahu setiap orang siapa kita dulu sebelum jatuh dalam dosa. Ternyata kita ini serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu kan keren sekali. Maka itu saudara, penting kita kembali kepada posisi itu. Nah, caranya bagaimana? Maaf lagi sekali, cukup jauh gereja melenceng dari garis pertama yang Tuhan berikan. Masih ingat waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga? Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Masih ingat ya? Guru, kapan engkau akan menegakkan kerajaan bagi Israel? Jawab Tuhan Yesus, untuk saat dan waktunya kamu nggak perlu tahu. Tapi kamu akan terima kuasa nanti, yaitu Roh Kudus. Dan tolong dicatat saudara-saudara dari GBI House of Grace yang di Surabaya. Tolong catat. Dan kamu akan menjadi saksiku, bukan jadi pengkhotbahku. Maaf. Nah, ini kesalahan gereja, kesalahan para teolog. Yang jelas, seluruh perjanjian baru, bahkan di kitab Yesaya juga terjadi perintah yang luar biasa, yaitu kita menjadi saksinya. Saudara, ini penting dalam kehidupan kita, menjadi saksinya, bukan menjadi pengkhotbahnya. Tolong dicatat, bukan menjadi pengkhotbahnya, menjadi saksinya. Nah, karena tanpa sadar gereja menetapkan kita jadi pengkhotbah, maka otomatis orang ketakutan. Wih, jadi pengkhotbah itu berat. Nah, untuk jadi pengkhotbah kita perlu kuliah atau sekolah. Tapi menjadi saksi itu nggak perlu sekolah. Menjadi saksi itu nggak perlu belajar. Loh, kenapa? Karena saksi itu hanya menceritakan ulang apa yang dialami, yang dilihat, yang didengar. Nah, kalau cuma menjadi saksi, maka kita nggak perlu sekolah. Hanya menceritakan ulang apa yang kita alami. Nah, jadi semua kita, kalau sampai kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, berarti saudara dan saya sudah punya pengalaman ya dengan Tuhan Yesus. Entah apa saja pengalaman itu, saksikan, bukan khotbahkan. Nah, kalau kita menjadi saksi itu nggak sulit, hanya menceritakan. Nah, saudara, saya mau tunjukkan siapa penginjil pertama di dunia. Wih, saya kaget waktu menemukan itu di Alkitab. Ternyata penginjil pertama di dunia bukan Filipus, ya, bukan Tuhan Yesus. Penginjil pertama bukan Paulus. Ih, hebat. Penginjil pertama di dunia itu seorang pelacur. Kok bisa? Nah, berarti saudara belum tahu. Yohanes 4 ayat 39.
Saya mau bacakan untuk saudara. Jadi jangan lupa ya, menjangkau jiwa, menyelamatkan jiwa, bukan berkhotbah, tapi menjadi saksi. Dan kita sudah diberi otoritas. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, murid-muridmu, dan kamu menjadi saksiku. Dari rumah dulu, Yerusalem, ya, terus ke Yudea, masih agak jauh, Samaria lebih jauh, sampai ke ujung bumi. Itu perintah. Nah, kita lihat ayat ini sekarang supaya kita makin kuat. Siapa penginjil pertama di dunia? Yohanes pasal yang keempat ayat 39. Sederhana sekali. Ya, saya bacakan. Dan banyak orang Samaria, banyak, enggak satu dua. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ini penginjil pertama yang tercatat di kitab Injil. Maaf, pelacur. Bagaimana orang Samaria dari kota itu bisa banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus? Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, bukan berkhotbah. Lagi sekali, tidak ada satupun ayat di seluruh perjanjian baru yang memberitahu kita harus berkhotbah. Tidak ada. Yang ada adalah bersaksi. Tolong dicatat, tolong diperhatikan, bukan berkhotbah saudara, tapi bersaksi. Ya, saya ulangi lagi ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, bukan berkhotbah. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Keren. Maaf ya, tetangga-tetangga tahu perempuan ini profesinya apa. Dan ketika dia berjumpa Tuhan Yesus, kan Tuhan Yesus nggak kenal siapa perempuan ini. Begitu pula perempuan ini belum tahu tentang siapa Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tahu kepada siapa kamu berbicara, nah berarti dia belum tahu siapa Tuhan Yesus. Kan dia minta air hidup itu. Nah, Tuhan Yesus berkata, aku berikan kamu air yang kau minta, tapi panggil dulu suamimu. Wow, dengan tersipu-sipu perempuan berkata, aku nggak punya suami. Wih, langsung Tuhan Yesus berkata, tepat katamu itu. Memang kamu tidak pernah punya suami. Tolong catat, nanti baca sendiri ya. Karena waktu 5 laki-laki pernah tinggal dengan kamu, dan mereka semua bukan suami. Sekarang yang ke-6 yang ada di rumahmu juga bukan suamimu. Maaf. Apa profesi seorang perempuan yang mengkoleksi 6 laki-laki dan semuanya bukan suaminya? Maaf. Ini yang saya kagum. Hidupnya berubah saat itu juga berubah. Nah, ini yang saya kagum. Jadi waktu perempuan ini berangkat dari rumah untuk ambil air di sumur Yakub itu, maaf ya, tetangga-tetangga kan masih tahu dia ini siapa. Waktu berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidupnya diubah. Saya percaya dia sudah bertobat. Saya percaya. Tapi masalahnya, waktu dia pulang kembali ke kampungnya, ini loh, tetangga-tetangga apa yakin, apa tahu kalau perempuan ini sudah bertobat? Jawabannya belum. Tadi siang berangkat masih, maaf, laki-laki ke-6 masih di rumahnya. Dan waktu pulang, si laki-laki ke-6 juga masih di rumahnya. Ini yang saya kagum. Kalau bukan karena kuasa Roh Kudus yang merubah hidup perempuan ini, nggak mungkin kalimat ini ditulis. Mengapa banyak orang Samaria di kotanya bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Karena perkataan perempuan. Kalau saya ganti, karena perkataan, maaf, pelacur ini yang bersaksi. Di situ saya merenung,
tetangga-tetangga melihat suatu perubahan dalam hidup wanita ini. Saya beri ilustrasi. Semua kita pasti tahu. Presiden Joko Widodo adalah presiden yang sangat merakyat. Betul tidak? Berkali-kali kita melihat presiden kita belusukan, cukur rambut aja di tempat umum, nggak manggil khusus ke istana, ya. Begitu merakyat, makan saja di restoran atau warung biasa yang rame, ngopi di kafe-kafe yang umum, luar biasa. Nah, saya beri ilustrasi. Suatu hari ada di antara saudara jemaat GBI House of Grace yang di Surabaya, tanpa sengaja pas makan di sebuah rumah makan di Surabaya, nggak taunya rombongan presiden masuk ikut makan di rumah makan di mana sore sedang makan. Nah, karena restorannya nggak terlalu besar, jadi presiden kan nggak mau di ruangan VIP, mau membaur dengan masyarakat umum. Nah, karena saudara sedang makan, lalu presiden masuk, duduk, ini cuma ilustrasi. Ternyata saudara ikut ke syuting TV, ikut ke syuting, ya, Mas Jokowi di situ. Wah, pasti saudara akan senyum-senyum. Woi, ada presiden. Lalu beritanya masuk ke TV nasional. Ya, dengerin. Wih, kira-kira teman-teman saudara komentar nggak? Hah? Kamu bisa makan bareng, makan siang bareng presiden? Ya, pasti saudara jawab, enggak sengaja. Kebetulan aku makan di situ, presiden masuk. Enggak sengaja toh? Tapi gempar enggak teman-teman saudara yang sempat melihat video itu ditampilkan di televisi? Woi, pasti gempar. Nah, saya tanya kepada saudara, tolong jawab. Kira-kira peristiwa itu cukup selesai dalam 3 bulan orang ngomongin, atau bisa bertahun-tahun? Karena kalau ada orang yang nggak pernah jumpa, belum jumpa apa itu, teman saudara, kenalan saudara yang belum sempat ketemu saudara, tapi mereka sempat nonton di TV, saudara ada di situ. Kalau mereka ketemu, luar biasa loh, aku pernah lihat kamu masuk TV, kamu makan bersama presiden. Ayo saudara cerita lagi. Ngerti nggak pertanyaan saya? Kira-kira berapa lama saudara bersaksi tentang kejadian yang bertemu presiden tanpa sengaja? Saudara bersaksi. Nah, saya harap saudara mengerti ilustrasi ini. Yang jumpa presiden tidak sengaja dan cuma sekian menit, saudara bersaksi nggak habis-habis. Bahannya selalu ada. Entah ditambah atau tidak bukan urusan saya, ini cuma ngomong. Maka itu aneh, saudara. Saya ulangi, aneh. Kalau saudara nggak punya bahan untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus yang ajaib di hidup kita ini, maaf ya, saya beri ilustrasi yang tajam sekali, biar tertusuk hatinya, justru itu baik. Mengapa kita bisa menceritakan, bersaksi tentang seseorang yang kita nggak pernah ketemu dan kita nggak pernah kenal tentang orang itu dengan orang itu, tapi orang ini melukai, orang ini menipu teman baik kita. Ya, saya beri tajam ini. Saya minta jujur jawab. Ketika teman baik kita ditipu, difitnah, disakiti oleh seseorang yang kita tidak kenal, tapi ciri-ciri orang itu diberitahu oleh sahabat baik kita. Wih, aku ditipu, aku difitnah oleh orang ini begini. Jelas semuanya. Nomor 1, ini jahatnya manusia. Timbul sesuatu yang negatif gak di hati kita tentang yang menipu teman baik kita. Kita gak kenal loh saudara, maaf. Nah, suatu hari, entah dalam suasana apa, saudara lagi ngomong-ngomong dengan teman-teman,
oh cerita ada yang disakiti, ditipu seseorang. Maaf, wajar nggak kalau kita menyaksikan apa yang dialami teman kita dari orang yang kita nggak kenal? Wajar bukan? Loh, oh kamu pernah ditipu? Ih, temanku juga loh. Orangnya begini begitu, dia memfitnah, dia menipu. Wah, kasihan temanku ini. Saudara, kalau orang Surabaya punya kalimat leko. Tahu kata leko? Aduh, kalau menceritakan tentang jeleknya orang leko. Ini orang Surabaya. Apa ya kata leko itu? Loncer mungkin istilah orang Jakarta. Wih, kalau menceritakan tentang kejelekan orang, mulut ini nyerocos, nggak berhenti-berhenti. Sepertinya bahannya nggak habis-habis. Nah, lebih celakanya lagi, kita nggak kenal orang itu. Hanya gara-gara teman baik kita difitnah, ditipu, dibohongi. Saya harap ilustrasi-ilustrasi ini menyadarkan kita betapa jahatnya kita dan betapa kurang ajarnya mulut kita. Maaf, kalau kita bisa menceritakan jeleknya orang, bisa begitu leko, bisa begitu loncer, bisa begitu lancar. Woi, kenapa kita begitu susah mulut ini terbuka untuk menceritakan kebaikan Tuhan Yesus di hidup kita? Padahal sesekian banyak tahun kita menjadi muridnya. Saya harap saudara mengerti. Maka itu tema gereja saudara untuk bulan ini, menjangkau yang belum terjangkau, punya hati misi. Ternyata tidak sulit. Karena kita dipanggil untuk menjadi saksi, bukan menjadi pengkhotbah. Ayo mulai hari ini kita rubah konsep kita. Bukan mengkristenkan orang, tapi menyelamatkan orang. Ini konsep yang penting dalam hidup kita. Salah satu pelayanan saya suka pelayanan di penjara. Tapi maaf, saya kalau pelayanan di penjara, saya nggak cuma khotbah, lalu asal bawa sedikitlah peralatan mandi untuk mereka, saya bawa makanan. Enggak, saudara. Kalau saya pelayanan ke penjara, ya, saya ketemu sipirnya, petugasnya. Saya tanya kepada mereka, tolong ya, ada nggak keluarga mereka, istri, anak-anak, yang hidupnya susah sekali karena suaminya di penjara? Maaf ya saudara, saya cuma cerita. Ini cara saya bersaksi, gampang sekali. Anak-anak mereka nggak bisa sekolah. Ya nggak semua, tentu saya terbatas. Saya biayai uang sekolah mereka, SPP mereka. Nah, tidak sedikit saya beri modal, walaupun nggak besar, kepada istri mereka yang suaminya dalam penjara. Nah, di situ saya bisa kontak. Saya punya tim untuk mengunjungi mereka di tempat-tempat yang jauh. Apalagi yang di penjara di Nusa Kambangan. Weh, susah dikunjungi keluarga. Kalau keluarga mereka di luar Pulau Jawa, untuk di Jawa saja menuju ke Nusa Kambangan itu nggak murah. Sampai Cilacap bisa naik kereta, bisa naik bis, atau jalan darat, lalu nginep di Cilacap, harus nyebrang lagi. Perizinannya nggak mudah. Nah, itu berapa kali saya ke Nusa Kambangan juga untuk jadi berkat buat mereka. Maka itu saudara penting sekali. Nah, di situ keluarga-keluarga mereka tertolong. Puji Tuhan untuk kesempatan. Saya tidak berharap mereka jadi Kristen, tapi saya cuma bersaksi. Ada pribadi yang pernah mati dan bangkit lagi untuk kalian. Karena kita ini orang berdosa. Pasti terbuka hati mereka. Nah, sekarang bahan kesaksian kita apa? Bentuknya apa? Tolong dicatat. Tuhan Yesus mengatakan, Injil itu digambarkan dengan 4 hal. Ya, saya ulangi, Injil itu digambarkan dengan 4 hal, saudara. 1, air hidup. 2, terang dunia. 3, garam dunia. 4, itu kasih. Ayo kita lihat. Dalam hidup ini, ada nggak orang yang nggak butuh air? Nggak ada.
Orang mati aja perlu air untuk dimandikan, maaf. Kedua, hidup ini perlu terang, perlu cahaya. Betul? Semua kehidupan perlu cahaya, hampir semua. Ada berapa makhluk yang di laut dalam nggak ada sinar matahari bisa tembus. Tapi sebagian besar hidup ini perlu terang, perlu cahaya. Nomor 3, tidak semua orang butuh gula. Tapi namanya kehidupan harus butuh garam. Yang keempat, kasih. Injil itu kasih. Nah, maka itu saudara, kalau kita melihat bahwa Tuhan itu memberikan 4 hal ini, air, terang, garam, dan kasih. Maaf, saya cuma cerita pengalaman saya. Saya sampai hari ini bersaksi tentang kasih Tuhan, pengampunan dan keselamatannya, saya belum pernah ditolak. Maaf ya, ini fakta. Karena apa? Saya menyatakan air, menyatakan terang, menyatakan garam, menyatakan kasih. Semua orang butuh. Maka itu cara yang seringkali kita salah dalam hidup kita. Maaf, Injil kita bungkus dengan agama Kristen. Nah, begitu orang tahu, oh ini orang Kristen, langsung ditolak. Maka itu jadilah murid Yesus yang orang tidak perlu tahu kita ini agama apa. Karena kita membawa air, membawa terang, membawa garam, dan membawa kasih, pasti diterima. Itu sebabnya kita harus tahu bagaimana pola hidup kita dalam Injil itu. Woi, kalau ini kita kerjakan, nggak mungkin kita ditolak orang. Maka itu saudara, mulai hari ini ubah cara kita bersaksi, maka jiwa-jiwa akan datang. Apalagi di masa COVID-19 ini, orang susah begitu banyak. Saya cuma bersaksi ya saudara, saya cuma bersaksi. Saya kan punya banyak kontak nomor HP supir-supir taksi, supir Grab, ya, Gojek, GoFood, ya, GoSend, itu saya punya banyak. Jadi walaupun saya di Nabire sejak bulan Maret lalu nggak bisa keluar, ya, karena pandemi COVID-19 ini, Roh Kudus gerakkan saya untuk kontak supir-supir taksi, supir Grab itu. Kaget mereka, kok saya masih perhatikan. Saya tahu mereka susah. Nah, saya minta nomor rekening mereka. Bukan banyak, saya hanya mau jalin hubungan. Tuh senangnya luar biasa, cuma sedikit, nggak banyak. Begitu pula GoFood, GoSend, Gojek itu saya kontak karena saya kenal. Tolong ya, pesenkan makanan. Nah, saya kan di Nabire, itu kan di daerah Jawa. Di Nabire nggak ada GoSend, nggak ada GoFood, karena kotanya kecil sekali kok. Nah, sudah, dia masih ingat. Oh, ini Pak Daniel, Pak Pendeta. Iya, saya bilang, tolong ya, minimal saya beli 2 bungkus, 2 porsi makanan itu. Nah, setelah mereka selesai, saya bilang, Pak, dikirim kemana Pak? Itu saya bilang, aduh, saya ini di Papua. Hei, kok jauh? Jadi kamu bawa pulang untuk keluargamu saja. Saudara, mereka kaget. Di situ saya berbagi kepada mereka. Bahkan saya sering makan di beberapa restoran di Jawa. Itu pelayannya masih kontak saya. Biasanya mereka kirim menu, Pak, gimana, baik. Nah, saya kan di Papua, gimana saya mau beli? Saya kontak beberapa teman saya, saudara-saudara di kota itu, maaf ya, yang juga kesulitan. Saya kontak, kamu pesan makanan ini ya, WA ke nomor ini, yaitu pelayan restoran itu. Nanti saya yang bayar, bukan kamu. Minimal pesan sekian. Nah, kalau kamu bisa pesan berapa, lebihkan 2 porsi, itu untuk Gojeknya atau GoSendnya atau GoFoodnya. Saudara, kaget mereka. Di situ Injil saya beritakan bukan untuk beragama, tapi untuk menyelamatkan semua orang. Maka saudara-saudara yang mendengar firman ini, ayo kita semua menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus. Bukan mengkristenkan orang, tapi menyelamatkan orang. Terima kasih kepada Bapak Gembala dengan tim pelayanan yang memberi saya kesempatan untuk saya bisa berbagi. Lakukan firman ini dan jadilah berkat buat semua orang di sekitar kita.
Termasuk kalau di depan rumah saudara masih mangkal tukang-tukang becak, ajak bicara, penjual-penjual sayur yang lewat di depan saudara, siapa saja. Kita bisa jadi berkat. Mudah toh? Nggak sulit sama sekali. Ingat air, ingat terang, ingat garam, ingat kasih. Dunia membutuhkan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Sampai bertemu lagi. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Doa kami kiranya senantiasa terpelihara, diberkati dan dilindungi Tuhan sepanjang hari-hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara, kami menyapa Bapak Ibu Saudara, keluarga besar Jemaat House of Grace, baik yang ada di Surabaya dan di seluruh satelit luar kota yang ada di Indonesia. Kami berdoa biar tangan Tuhan terus menyertai, memelihara, menuntun kita untuk mengalami kebaikan dan kemurahan-Nya. Haleluya, haleluya. Luar biasa. Hari ini Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan kita melalui QR Code yang ada di layar gadget Saudara, dan juga melalui nomor rekening gereja, baik yang ada di satelit Spasio dan juga di satelit Mangga 2. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memberi, mari kita siapkan hati kita mau memberi dengan sukacita, dengan antusias, karena Tuhan baik bagi kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami rindu menjadi berkat lewat apa yang sudah Tuhan berkati dalam hidup kami, pekerjaan kami, keluarga kami. Hari ini berkati setiap umat-Mu untuk memberi persembahan, biar semuanya dipakai untuk pekerjaan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati setiap tangan-tangan yang menjadi berkat hari ini Tuhan. Berkati seluruh kerinduan mereka, dan kami percaya Tuhan, sepanjang waktu-waktu ini Tuhan terus memberkati, memelihara hidup kami. Dalam nama Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya, amin, amin, amin. Haleluya, selamat memberi bagi Bapak Ibu Saudara. Kami juga mengucapkan terima kasih buat tim praise and worship kita yang sungguh luar biasa, antusias dan semangat melayani jadi berkat. Kami mengucapkan terima kasih karena sudah mengajak dan membawa kami mengalami hadiratnya lewat pujian penyembahan. Kiranya Tuhan terus memberkati tim praise and worship gereja Tuhan House of Grace dimanapun dan kapanpun, terus berbuah sampai Tuhan datang. Haleluya, haleluya. Secara khusus kami juga mengucapkan terima kasih sudah menjadi berkat lewat penyampaian firman Tuhan yang sungguh menginspirasi, menguatkan kami untuk hidup kami ini terus berbuah, menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan kiranya memberkati Bapak, keluarga dalam pelayanan, dalam semua kerinduan dan semua pelayanan yang ada. Haleluya, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagi Bapak Ibu yang rindu khusus didoakan atau dilayani, Bapak Ibu juga bisa menghubungi kami lewat nomor WhatsApp yang ada di layar gadget Saudara. Maka gereja atau sekretariat akan bisa memfollow up dan melayani Bapak Ibu Saudara sesuai dengan pergumulan dan kerinduan kita. Kami rindu jadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita tutup ibadah online kita hari ini, mari kita tengadakan wajah kita, kita angkat kedua tangan kita bawa hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Syukur bagimu Tuhan atas semua berkat, atas semua rahmat, atas semua hadirat-Mu yang luar biasa limpah Engkau curahkan bagi kami dalam ibadah online ini. Kami percaya ada kesembuhan, ada pemulihan terjadi, ada lawatan Tuhan dimanapun. Setiap Tuhan Yesus umat-Mu yang join dalam ibadah online hari ini, mereka berjumpa dengan kuasa firman yang mengubahkan, dengan hadirat-Mu yang memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami hari ini percaya Tuhan, Tuhanlah yang menjadi kekuatan kami, menjadi semangat kami untuk kami terus melayani, berbuah, menjadi terang dan menjadi berkat bagi banyak orang lewat hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang minggu dan sepanjang pekan ini di dalam tangan kedaulatan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkatnya, anugerah yang berasal dari Bapa kita, Bapa segala terang, yang berasal dari Tuhan yang hidup,
yang sanggup membawa kita berjalan dari satu kasih karunia kepada kasih karunia, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, bahkan cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus menguatkan kita, memampukan kita untuk menjadi terang, menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan juga penyertaan, kuat kuasa, penghiburan dari Roh Kudus turun dalam seluruh area hidup kita, sehingga kita bisa menjadi saksi di mana saja, kapan saja, sampai Tuhan datang menjemput kita gerejanya. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin, 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 amin. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Sampai ketemu minggu depan dalam ibadah yang luar biasa juga pasti memberkati kita. God bless you all.